kita kalau ketemu dengan orang yang tidak bisa dihargai dan tidak bisa menghargai kita, kita tidak perlu menghargainya. Bahkan orang itu lebih tinggi dari kita atau lebih kaya dari kita pun, kalau dia memang tidak pantas untuk dihargai, kita tidak perlu menghargainya. Hai sobatku semua, terima kasih kalian yang masih setia di channel ini, dan semoga kalian yang masih setia di channel ini diberikan segala kelancaran dan dimudahkan segala rezekinya. Amin. Sekarang kita ketemu lagi dan kita sama-sama membahas tentang menghargai orang. Terkadang ada orang yang bisa semena-mena sama kita, semena-mena karena mungkin derajatnya dia lebih tinggi, karena mungkin dia lebih kaya, karena mungkin dia itu adalah atasan kita, karena mungkin dia itu adalah suami kita atau orang yang lebih tua dari kita. Terkadang mereka itu semena-mena kepada kita, dia tidak tahu bagaimana cara menghargai dan dihargai, tapi mereka biasanya nuntut hanya untuk ingin dihargai, dan mereka juga menuntut ini dan itu supaya kita mau jadi pesuruhnya. Itu bukan hal yang aneh ya, tapi ini memang wajar jika kita selalu menuruti apa yang mereka mau. Jadi di sini kita sama-sama belajar, tidak semuanya dan tidak selamanya kita harus nurut dengan orang. Entah itu atasan kita, entah itu pasangan kita yang semena-mena, dan entah itu orang yang lebih tua dari kita. Di sini kita belajar sama-sama cara saling menghargai ya, bukan cara menuntut orang atau yang dituntut. Jadi gini ya teman-teman, terkadang dalam kehidupan sehari-hari, terkadang ini yang saya rasakan sendiri, dan di sini makanya kita sama-sama belajar untuk menghadapi orang-orang yang seperti itu. Terkadang orang menuntut kita untuk melakukan ini dan itu, untuk menghargai mereka, untuk mengerti mereka, untuk memaklumi mereka. Karena apa? Karena mereka atasan kita, karena mereka orang yang lebih tua dari kita, atau bahkan dia itu adalah pasangan kita. Contoh ini dengan atasannya, aku atasan kamu, jadi kamu harus nurut dengan apa yang aku suruh. Nah, sebenarnya bukan seperti itu ya. Sebenarnya itu pekerjaan dia yang disuruh mengerjakan kepada kita. Sebenarnya dia bisa mengerjakannya dan itu memang betul-betul pekerjaan dia. Tapi terkadang dia malah menyuruh kita untuk mengerjakannya. Nah, itu kan hal yang tidak perlu harus kita lakukan sebenarnya. Dan biasanya itu kalau kita nurut sama dia, kalau kita mau-mau saja, dia akan semena-mena. Karena apa? Karena kita nurut, karena kita mau jadi pesuruhnya. Nah, itu yang harus kita hindari. Tidak selamanya kita itu harus jadi pesuruhnya orang, walaupun dia atasan kita, pasangan kita atau bahkan orang yang lebih tua dari kita. Contoh kalau misalnya ini orang yang lebih tua dari kita, aku lebih tua dari kamu, jadi kamu harus nurut dengan apa yang aku suruh. Terkadang juga pasangan kita sendiri nih, dia berlindung dari kata-kata suami. Aku suami kamu, jadi kamu harus nurut sama aku. Apa yang aku bilang ya kamu lakukan, apa yang aku larang ya kamu nggak usah lakukan itu. Itu kan aneh. Sebenarnya kalau di sini punya pri kemanusiaan, entah itu atasan, entah itu orang lebih tua dari kita ataupun itu suami kita, kalau orang punya pikiran, seharusnya kan kita harus bisa saling mengerti, kita harus bisa saling mengisi. Kalau mau dihargai ya kita harus menghargai orang lain. Jangan selalu menuntut harus dihargai, jangan selalu menuntut orang itu harus mau dengan apa yang disuguhkan. Itu yang membuat hidup kita menjadi tertekan, hidup kita serasa tidak bahagia, dan hidup kita ada di genggaman orang yang tidak tepat. Dan jadi di situ kita sama-sama belajar, kita harus berani menolak, kita harus berani bertindak keras ya. Kita tidak boleh iya saja, kita harus berani menolak. Kita hindari orang yang seperti itu. Menghindari itu bukan harus memusuhi, bukan ya, kita hindari saja. Kalau dia menuntut hal-hal yang seharusnya tidak kita lakukan, dan seharusnya itu tidak perlu kita lakukan, kita harus belajar menolak secara pelan-pelan. Intinya kita harus menghindar dan belajar menolak. Jangan terus iya terus. Kalau iya terus, nanti nasib kita seperti apa? Karena mereka yang maunya nuntut, yang maunya dimengerti, dan yang maunya ingin dimaklumi, dia tidak pernah memikirkan perasaan kita. Dia hanya mau menuntut, kita harus menuruti apa yang dia mau. Sedangkan kita sendiri menuruti apa yang dia mau itu seperti tidak wajar. Dia bisa melakukannya, dan itu bukan tanggung jawab kita. Kenapa kita harus mau? Dan terkadang di kehidupan sehari-hari ya, dari pasangan kita nih ya, orang yang terdekat kita, orang tua kita sakit, tapi kita tidak boleh ke sana.
tidak boleh datang menjenguk. Tapi hidup dengan dia, kita serasa tertekan, kita dibentak, kita disalahkan. Pagi-pagi sudah masa kita masih salah, kita harus menuruti nafsunya. Kita sayang sama anaknya disalahkan, karena lebih sayang sama anak daripada suami. Pokoknya kita serba salah, dan itu tidak perlu tidak perlu kita turuti ya teman-teman. Kita harus berpihak pada yang benar, kita harus berpihak pada diri kita sendiri. Karena banyak kejadian, bukan aku mengajarkan untuk tidak tunduk kepada suami ya, bukan, karena ini memang kenyataannya seperti itu. Kalau kita nurut kepada orang yang tidak tepat, itu diri kita akan hancur ya teman-teman. Jadi kalau suami kita atau pasangan kita itu baik, ya kita harus baik sama dia, kita harus nuntut. Tapi jika silang, jika tidak baik dan tidak betul, itu akan merusak diri kita sendiri. Banyak ya kejadian-kejadian, ada seorang istri yang nurut sama suaminya, bahkan rela meninggalkan keluarganya demi hidup sama suaminya. Dia orang kaya, tapi dia hidup dengan suaminya, hidup seadanya. Bahkan dia berani jadi kuli bangunan, jadi buruh hanya untuk hidup dengan suaminya. Tapi apa? Kenyataannya suaminya yang menghabisi nyawanya. Itu kan kejam, itu kan terasa tidak adil. Jadi sebelum kita terjerumus ke hal-hal yang tidak baik, entah itu pasangan kita, entah itu orang atasan kita lebih kaya dari kita, dan bahkan itu orang yang lebih tua dari kita, kita harus bisa menerapkan yang betul, yang benar. Kalau kita mampu ya kita kerjakan, kalau memang itu harus kita kerjakan ya kita kerjakan. Tapi kalau tidak, kita jangan semaunya sendiri, harus iya dan iya, karena semakin kita nurut semakin kita hancur. Jadi di situ diambil kesimpulannya ya teman-teman, kita melindungi diri kita sendiri dari orang-orang yang akan menyakiti kita, dari orang-orang yang tidak tepat untuk kita, dari orang-orang yang akan zolim kepada kita. Jadi nggak ada salahnya kalau kita sudah merasa, oh orang itu tidak tepat untuk aku, orang itu cuma memanfaatkan aku. Apakah kamu akan mau-mau saja? Apakah kamu akan iya-iya saja dengan statusnya? Karena status dia suamiku lah, dengan status dia atasanku lah, dengan status dia lebih tua dari aku lah, baru akan iya-iya saja. Apakah kalian akan merasa seperti itu? Kalian silahkan komen di bawah ya, kira-kira apa pendapat kalian jika ketemu dengan orang yang tidak tepat, jika ketemu dengan orang yang selalu merugikan kita, jika ketemu dengan orang-orang yang ingin menyalahgunakan kita ya. Karena tidak semua atasan kita, pasangan kita, ataupun orang terdekat kita, bahkan orang yang lebih tua dari kita, itu akan baik sama kita. Itu belum tentu. Terkadang banyak yang memanfaatkan, bahkan banyak yang membuat kita itu seolah-olah menjadi budak, menjadi pesuruhnya. Kita akan dianggap baik kalau kita mau jadi pesuruhnya, tapi kita akan dianggap jahat kalau kita sekali saja menolak. Itu jadi kita harus hati-hati ya kepada orang-orang yang seperti itu. Jadi di sini intinya kita harus lindungi diri kita sendiri dari orang-orang yang seperti itu. Tidak peduli itu dia statusnya apa. Kalau memang dia tidak betul ya kita harus lindungi diri kita sendiri. Kita harus menghindar. Menghindar itu bukan berarti kita harus memusuhi mereka, bukan. Tapi kita menghindar pelan-pelan supaya diri kita aman. Diri kita aman supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena apa? Ingat ya, orang tua kita melahirkan dan membesarkan kita itu untuk bahagia. Ya, bukan untuk jadi pesuruhnya orang, bukan hanya untuk dimanfaatkan orang, bukan untuk jadi babunya orang dengan kata-kata, dengan perlindungan ya, misalnya perlindungan dari atasan kita kah, dari suami kita yang zolim kah, gitu. Jadi kita harus berani melindungi diri kita sendiri dari orang-orang yang memang tidak baik sama kita. Kalau memang dia tidak baik sama kita ya udah tinggalin. Gitu. Tapi kalau dia baik sama kita ya udah teruskan. Memang hidup itu seperti itu, kita teruskan. Yang penting kita aman. Jangan sampai kita menjerumuskan diri kita, jangan sampai kita menyerahkan diri kita kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kepada orang-orang yang nanti akan menyakiti kita, bahkan kepada orang-orang yang nanti rela sampai mau dia mengambil nyawa kita nih misalnya. Nah, jadi dari situ kita harus sama-sama belajar ya. Kita harus bisa melindungi diri kita sendiri dari orang-orang yang tidak baik, dari orang-orang yang hanya ingin memanfaatkan kita, entah itu siapapun. Intinya kalau dia tidak baik, kita harus bisa melindungi diri kita sendiri. Walaupun kita tidak harus memusuhinya, tapi kita bisa melindungi diri kita sendiri dari orang-orang yang akan menyakiti kita, dari orang-orang yang tidak menghargai pengorbanan kita. Oke, dari situ kita paham ya. Semoga yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian punya
komentar yang bagus, silahkan komentar di bawah ya, kita pecahkan sama-sama tentang masalah ini. Dan semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, bukan untuk yang tidak baik, tapi di sini intinya kita melindungi diri dari orang-orang yang akan menyakiti kita. Oke, semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Salam.